Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan pada sebuah bahasan laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan orang-orang kafir. Setelah menerangkan hukum sa'i antara Safa dan Marwah, ayat ini beralih kepada menakut-nakuti orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan dan petunjuk yang telah diturunkan Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang telah dibicarakan panjang lebar di muka dalam surat ini, yang menunjukkan bahwa tindakan-tindakan buruk mereka tidak berhenti seputar masalah menghadap ke Masjidil Haram dan kefarduan haji saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yantumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika ya'lamuhumullahu wa ya'lamuhumul la'ibun humul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anna tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk sesudah kami beri penjelasan kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknat Allah, ya, dilaknat oleh Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan kebaikan serta menerangkan, ya, menerangkan kebenaran, ya. Makanya ini ada hadis watip isyata sanata tamhuha, kan gitu. Yang itu potongan dari hadis taqillaha masuma kunta. Maka terhadap mereka itulah aku Allah menerima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Sungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ya, ini dibedakan, ya, kafir dan mati dalam keadaan kafir. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 199 sampai 162. Kaum Yahudi dan Nasrani telah mengetahui kebenaran Muhammad, ya, dari kitab mereka dan syariat yang diajarkan beliau sesuai dengan syariat mereka sendiri, ya. Bahkan yang belakangan itulah yang akan kekal selama-lamanya, ya. Ya, bahkan mereka itu mengetahui Nabi Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri, ya, anak kandungnya sendiri. Tetapi mereka segan untuk mengakui kebenarannya, ya. Mereka orang-orang Yahudi mendiamkan kebenaran Islam walaupun mereka mengetahuinya dan menyembunyikan perkataan-perkataan yang mereka yakini kebenarannya, ya. Ini sama seperti setan bisu, ya. Mereka menjauhi syariat-syariat ayat-ayat Allah dalam kitabnya. Mereka tidak mau menampakkan, bahkan mereka mendiamkan serta menyembunyikannya, yang menyembunyikan hakikat kebenaran itu, yaitu bahwa
Rasulullah itu adalah nabi akhir zaman. Rasulullah membawa risalah terakhir ya. Ya bahkan orang-orang Yahudi banyak yang berhukum terhadap Rasulullah. Kalau ada apa-apa bertanya pada Rasulullah gitu. Tapi mereka tahu bahwa Rasulullah adalah nabi penerus risalah dari para nabi-nabi sebelumnya. Tapi setan bisu itu setan apa? Setan bisu orang yang tahu kebenaran, dia diam saja ya, tidak mau mendakwakan. Atau orang yang tahu kejahatan, dia diam saja, tidak mau menahi mungkar, itu namanya setan bisu ya. Hal ini dilakukan karena mereka mempunyai tujuan keduniaan ya. Sekali lagi kalau ada model-model seperti ini, model-model yang apa tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada tujuan keduniaan atau takut terhadap apa bahaya-bahaya dunia, bukan takut kepada Allah. Kasus seperti ini sangat banyak kita jumpai dalam alam realita kehidupan, dan mereka berpaling dari hakikat serta kebenaran agama Islam banyak sekali. Sekarang itu banyak sekali yang seperti itu. Ada kejahatan di depan mata, diam aja. Ya. Ada orang yang apa? Sesat, diam aja, tidak mau apa? Mengingatkan. Ya kalau kita khawatir orangnya tidak mau, ya tetap dengan bil hikmah mau mendutil hasanah. Kalau sudah kita sampaikan tidak mau, ya itu urusan dia. Yang penting kita mendakwakan apa yang harus kita katakan, harus kita ingatkan. Kalau orangnya ngeyel nggak mau, ya itu urusan dia. Yang penting ya kita sudah menyampaikan ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, seperti itu ya. Dan harus ada di antara kita yang menjadi pendakwah, yang mendakwai kalau ada orang yang kurang benar, diluruskan ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Mengajak ke kebaikan ya ma'ruf, dan mencegah ke yang mungkar. Mereka dilaknat Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati ya. Seakan mereka berkeliling dalam lingkaran pelaknatan ya. Ya dilaknati semua orang sekeliling, dilaknati, melaknati dia ya. Maka jiwa-jiwa orang seperti ini tuh jiwa-jiwa yang penuh dengan suudzon. Kalau ada orang apa mamanya, ada orang menciri sedikit, wah gak seneng karo aku ini, wah ini apa benci karo, wah ini akan apa memusuhi, wah ini akan membunuhku, wah ini akan, ada khawatiran. Karena apa hidupnya hidup yang diliputi dengan kelaknatan ya. Mereka tertimpa pelaknatan dari segala penjuru dan harus menghadapi pelaknatan. Laknat adalah penjauhan dan penyingkiran serta disertai dengan kemurkaan ya. Berarti mereka dilaknat Allah dan dijauhi dari rahmatnya. Juga mereka menerima pelaknatan dari orang-orang yang melaknat di setiap tempat dan waktu ya. Kecuali mereka yang bertobat ya, ini ada tetap. Kalau ada yang mau tobat ya Allah Maha menerima taubat. Allah itu paling penyayang, Maha menerima taubat ya. Ya, kecuali mereka yang bertobat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan kebenaran ya. Ini ya, taqillaha kaitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atiwi sayata hasanata tamfuha ya. Dan ikutilah apa perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan buruk kalian, perbuatan-perbuatan jahat kalian dengan kebaikan, dengan perbuatan baik. Artinya tobat ya, salah satu artinya itu tobat.
Jangan dibiarkan menjadi kebiasaan buruk. Tobatnya bukan pada manusia tapi pada Allah. Ya. Kalau kita tobat pada manusia ya nanti ya semuanya karena manusia. Tobatnya pada Allah. Ya. Karena tidak mudah umpamanya kita punya beban sosial terhadap manusia, terus kita berharap manusia itu benar-benar lega untuk memaafkan kita umpamanya. Tidak semudah itu ya, apalagi orang yang tidak punya iman ya, atau imannya tipis. Kalau seperti itu kan malah kadang dia malah lebih baik, malah semakin parah kan. Mental orang-orang yang ingin dipuja, ingin dihargai, ingin dihormati itu seperti itu ya. Kita yang paling utama bertobatnya pada Allah. Apalagi kalau kesalahan kita bukan kesalahan, cuma dianggap di hadapan manusia itu kesalahan karena kita mengingatkan yang benar, sementara dia tidak bisa menerima, itu beda lagi. Dan pengingatan seperti ini biasanya diikuti kebencian oleh orang yang diingatkan karena dia merasa pintar ya, dia merasa sudah punya keyakinan yang kuat ya, dia sudah merasa pegangannya sudah cukup gitu. Maka terhadap mereka itulah aku Allah menerima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ini Allah luar biasa kan. Memang tidak ada Tuhan selain Allah kan, tidak ada Tuhan yang seperti ini, karena memang bukan Tuhan yang disembah-sembah selain Allah, itu bukan Tuhan, tidak memberi kemanfaatan dan kemudaratan sama sekali. Dengan ini jelaslah kiranya bahwa Al-Quran membuka pintu tobat yang menuju ke ruang luas dan terang dengan seluas-luasnya bagi siapa yang benar-benar hendak kembali ke tempat yang damai ya, dengan tekad serta niat yang kuat dan benar, serta diikuti pula dengan amal perbuatannya, juga dengan mengakui segala kesalahannya yang lalu dan menerangkan kepada siapapun apa-apa yang telah disembunyikan ya. Dilik-dilik kebenaran umpamane siapa, Mas Dimas ya tahu dia Harun bener tapi disalah-salahno. Tidak boleh seperti itu, kamu harus berani enggak gimana ikut sebenarnya Harun enggak salah tapi jangan takut dimarahi ya, kalau dimarahi biar kamu enggak mengulangi lagi ya hal-hal yang buruk seperti itu. Juga dengan mengakui segala kesalahannya yang lalu dan menerangkan kepada siapapun apa-apa yang telah disembunyikan. Kemudian yakinlah dia akan rahmat dan percaya bahwa tobatnya akan diterima, karena sungguh-sungguh taubat nasuha. Jangan kapok lombok ya, wis pedesen bar pedesen mangan lombok neo jenenge kapok lombok ya. Mun tobat-tobat ya dilakoni neo iku jenenge kapok lombok. Dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang Allah ya. Sedangkan orang-orang yang berpaling dan tidak mau bertobat sehingga hilang dan berakhir kesempatan itu, mereka akan menerima apa yang telah diancamkan Allah sebelumnya. Sungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tanggung.
Ya, tidak di apa siksanya tidak mungkin diundur. Wayat disiksa langsung disiksa, tidak mungkin diundur ya. Hal ini disebabkan mereka telah menutup pintu yang menuju kepada kebenaran itu dari dirinya sendiri dan memilih meninggalkan kesempatan yang terbuka itu. Nah, ini kesalahannya. Kalau ada kebenaran disembunyikan, malah ya orang baik malah sering difitnah. Ya kebaikannya tidak pernah dibahas, yang dibahas keburukannya tok. Nah, ini orang-orang seperti ini. Jadi ada penyakit hati yang akut, orang-orang menyembunyikan kebenaran itu. Untuk mengingatkan orang yang salah tidak berani, tidak mau, karena apa? Takutnya dibenci ya. Ya kalau memang itu kesalahan, kalau perlu diingatkan ya. Bahkan harus diingatkan, kasihan kalau tidak diingatkan, nanti selamanya tersesat ya. Tapi kalau sudah diingatkan ternyata tetap seperti itu, ya udah, itu urusan dia. Nah, bahkan bisa jadi kalau seperti itu diingatkan malah sesatnya lebih parah ya, karena dia berusaha untuk mengingkari kebenaran yang diperingatkan oleh orang lain, seperti itu, semakin sesat saja. Mereka lebih suka menyembunyikan kebenaran, melakukan kekufuran serta kesesatan ya. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Sudah sangat cocok bila mereka menerima laknat yang kekal. Tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan diberikan kesempatan istirahat bagi mereka. So, siksa terus isinya ya. Agar mereka merasakan betapa pedihnya dirinya yang terlempar sia-sia jauh dari rahmat atau belas kasih. Tiada sebelah mata pun yang sudi memandang dan tiada lidah bergerak untuk memberi salam. Karena dulu ketika diingatkan ya, ketika diingatkan tidak mau ya, bahwa kamu tahu kok malah itu mengingkarinya. Oh, itu urusanku, cuma aku yang tahu hatiku dengan Allah gitu. Hanya laknat bagi mereka dari Allah, malaikat dan seluruh pengutuknya. Mereka akan menerima azab dan siksa yang pedih dan hina ya. Itu yang harus kita pahami ya, bahwa tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran ya. Kalau kita menyembunyikan kebenaran itu kita ya seperti setan bisu ya. Setan bisu tak kira setan bisu. Ya kita yang nggak mau ngomong tentang kebenaran tuh ya, karena kita harus jadi dai sebelum yang lain. Maksudnya sebelum menjadi yang lain, sebelum menjadi guru kita harus menjadi dai, maksudnya yang mendakwahkan kebenaran itu, yaitu kebenaran Islam. Wallahu muwaffiq. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.